Sehingga ada tekanan wanita-wanita Islam ingin mengejar karir sehingga memposisikan diri bagai layaknya seorang laki-laki. Keluar sembarangan, bekerja malah kadang-kadang lintas kota, lintas kabupaten, lintas provinsi hanya untuk mengejar karir. Tak kala orang-orang yang tinggal di kota-kota besar. Perlu diketahui bersama bahawa orang-orang barat yang anti kepada Islam, mereka ketika meruntuhkan peradaban Islam, ada 3 aspek yang mereka incar. Pertama, hadmul usrah, meruntuhkan keluarga. Yang kedua, hadmut ta'lim, meruntuhkan metode pelajaran. Yang ketiga, hadmul iskatul qudwah, menghilangkan ikutan. Leboh aspek diupayakan oleh orang di luar Islam untuk perancur peradaban Islam. Lun pertama kali lun dengar 2016 ketika lun ikuti konferensi ulama sedunia di Kuala Lumpur. Padahal dalam konferensi internasional tersebut dijelaskan bahawa pihak luar Islam ingin menghancurkan peradaban Islam melalui 3 aspek. Pertama, hadmul usrah, menghancurkan keluarga. Kiban cara dipancur keluarga nanti melalui cara menghilangkan peranan seorang ibu. Kiban cara dipegadah peranan seorang ibu, dihembuskan isu bahawa bila seorang ibu duduk di rumah menjaga anak tanpa bekerja dan tanpa berkarir, maka dia akan menjadi rabbatul bait. Rabbatul bait, pormoh, jaga-jaga rumah saja. Dihembuskan isu oleh orang barat bahawa urinangnya tertinggal, urinang hanya mengejar karir. Urinang merasa diperbudak oleh suami, hanya tinggal di rumah tanpa bekerja. Yang aspek pertama yang untuk dipancur peradaban Islam. Sehingga ada tekanan wanita-wanita Islam ingin mengejar karir sehingga memposisikan diri bagai layaknya seorang laki-laki. Keluar sembarangan, bekerja malah kadang-kadang lintas kota, lintas kabupaten, lintas provinsi hanya untuk mengejar karir. Tak kala orang-orang yang tinggal di kota-kota besar. Nyol rasa persoalannya kalumrah dan nyo ka umum dah depu. Nyora na biasa nonton TV atau baca buat media ketika watai mudik uraraya. Kalau artis atau orang-orang yang udip di kota raya merasa susah karena anak hai tim saja orang si sebab pembantu ya Allah mudik lebaran. Ia akan cerminan bahawa anak-anak yang tinggal di kota-kota, yang orang tua mereka setiap hari bekerja mencari rezeki, bekerja mencari karir, bahawa anak-anak mereka hidup bersama pembantu. Ino ayah hai kerja kantor, kadang-kadang lintas provinsi, lintas negara. Mak pun kerja sebagai PNS ataupun kerja karyawan di perusahaan asing. Ngan anak si belum tiga hana den time rompak. Kadang-kadang ada nawa rumah wa tengah malam anak kat tengah. Galam itu bi mata ora ka bedah jak kan tolong. Kau jaga tengah orang si hana le rumah. Gua orang si rumah anak kat tengah. Hana watai untuk didik anak hana watai. Jadi melaluinya kehitaman orang di luar Islam untuk dipancur peradaban Islam. Jadi ketika kau berhasil dikembangkan isu-isu bak wanita-wanita Muslim bahawa menyoduk di rumah mentang yang ketertinggalan sehingga apa yang dipegah oleh ulama al-ummu madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama bagi anak, orangnya hana dakalan ni.
Urangnya sekolah pertama bagi anak ke ibu. Sekolah pertama bagi anak lingkungan urangnya. Yang anaknya hana so didik, hana so jaga karena mak dan ayah sibuk dengan karir, maka yang didik adalah lingkungan. Yang anak lah lingkungan God, alhamdulillah menjadi anak yang God. Tapi yang anak lah lingkungan bro, lingkungan orang pik ganja, lingkungan orang main judi, lingkungan orang mabuk-mabuk, nyapuat yang tak harapkan dari generasi itu. Maka hati-hati, pintu pertama di pehancur peradaban Islam melalui keluarga. Kemudian yang kedua, pintu kedua di pehancur peradaban Islam melalui hadamut ta'lim. Metode dalam mengajarkan ilmu dirusak. Cara jih melalui guru. Dijatuhkan kehormatan guru agar murid-muridnya baik nali pemulia gure, agar muridnya baik nali menghormati gure, sehingga tak kala nak dengar kata-kata mantan guru, mantan dosen, mantan guru. Padahal dalam Islam tidak mengenal mantan guru. Tapi dalam dunia pendidikan uronyo tak kala matikula karena istilah bahanek mit nyan mantan guru long jaman, nyan mantan dosen long jaman. Jadi apa yang disampaikan oleh guru hana perlu tadi ngah tempat dia hana dajak kula le kata man. Ia mentang dajak kula kana perlu mengaku iglah yang guru tanya. Bagi kula kata man hana muturi le ngan guru. Nya pintu kedua dihancurkan peradaban Islam melalui hadamut ta'lim, pembelajaran atau pendidikan dihancurkan. Yang ketiga, pintu di pehancur peradaban Islam iskatul qudwah. Dihilangkan ikutan. Urangnya umat Islam hanale ikutan. Urangnya tanya hanale taturi tah yang wajar tak ikut, tah yang wajar tak jadikan panutan. Cara ji kejelaskan inan melalui dihembuskan isu-isu untuk menghilangkan kehormatan para ulama. Ledakalan ulama-ulama, tokoh-tokoh agama yang mentang lurus. Dihembuskan isu-isu pornografi sehingga masyarakat hanale ikutan kepada beliau. Dihembuskan isu-isu yang menjatuhkan wibawa dan martabat beliau sehingga masyarakat hana dijadikan le ikutan. Masa hanya saboh salah siro tungku, saboh salah siro tokoh agama bisa membuat pu yang kalih dilaksanakan merokan, pu yang kalih gepu betul gepu buat merokan gada hancur mendung. Nya kena upaya dari pihak luar Islam untuk dipehancur peradaban Islam, dihembuskan isu-isu kepada tokoh agama, kepada pembimbing-pembimbing umat dengan kesalahan-kesalahan yang membuat umat tidak lagi menjadikan mereka sebagai panutan dan ikutan. Urangnya adalah zaman sebagaimana kata ulama, zaman di mana orang melihat atau dalam bahasa Aceh ilum-lum pajan nasalah orang yang betul agar tak nak pegah bak orang ramai bahawa godnyan gara-gara nasalah hana layak untuk tak ikuti. Padahal meribai lain yang betul, hanya saboh yang salah. Bahkan hanya saboh yang salah siro tokoh agama, tapi bisa menghancurkan semuanya. Nya keakibat nak upaya daripada pihak luar Islam untuk menghancurkan peradaban Islam. Yang ingat benar heboh. Horat dipancur peradaban Islam. Pertama melalui keluarga, yang kedua melalui pendidikan, yang ketiga melalui dihilangkan ikutan atau panutan-panutan umat Islam. Nya akan terjadi tak kala nuranya di mana-mana tempat.